Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewita Widyadara, NIM 1930105015, berasal dari jurusan Tadris Matematika 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pertumbuhan pada bidang ekonomi atau matematika ekonomi. Yang pertama, pengertian fungsi pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau linier ataupun geometri atau eksponensial. Peristiwa yang termaksud dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Adapun rumus pertumbuhan linier yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah NB. Sedangkan rumus pertumbuhan eksponensial yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah B dipangkatkan dengan N. Pn adalah nilai besaran setelah N periode. P0 sama dengan nilai besaran di awal periode, artinya N sama dengan 0. N yaitu banyaknya periode pertumbuhan, sedangkan B sama dengan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya kurva Gompertz. Kurva Gompertz merupakan kurva yang menggambarkan aspek pertumbuhan manusia. Kurva ini dalam ekonomi bisa menggambarkan pertumbuhan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Secara umum, kurva Gompertz dinyatakan dalam persamaan berikut ini. N sama dengan C dikali A dipangkatkan dengan R kali T. N yaitu jumlah penduduk pada tahun T, R yaitu tingkat pertumbuhan, artinya R kurang dari 1 besar dari 0. A yaitu proporsi pertumbuhan awal, C tingkat pertumbuhan dewasa, dan T jumlah tahun. Adapun bentuk kurva Gompertz dapat dilihat pada slide yang sedang ditayangkan. Kurva yang berwarna merah atau yang di atas merupakan kurva Gompertz yang memiliki nilai A besar dari 0. Dan kurva berwarna biru atau kurva yang di bawah merupakan kurva Gompertz yang memiliki nilai A kecil dari 1. Selanjutnya kurva belajar. Kurva belajar digunakan ke dalam penerapan ekonomi untuk menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungannya dengan variabel waktu. Secara umum, kurva belajar dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Y sama dengan M dikurang S E dipangkatkan dengan min K X. Bentuk kurva belajar dapat terlihat pada slide yang sedang ditayangkan. Kurva belajar dapat diterapkan dalam ekonomi yaitu untuk menggambarkan perilaku produksi dan perilaku biaya. Yang pertama, perilaku produksi. Perilaku produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. P sama dengan PM dikurang PS dikali E dipangkat min RT, di mana P sama dengan produksi persatuan waktu setelah T satuan waktu. PM sama dengan kapasitas produksi maksimum persatuan waktu. PS yaitu sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi atau pada T sama dengan 0. T sama dengan indeks waktu, sedangkan R yaitu tingkat pertumbuhan produksi. Yang kedua yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. C sama dengan CM dikurang CS dikali E pangkat min R kali Q.
di mana C biaya total persatuan waktu, CM yaitu biaya maksimum yang diperkenankan atau anggaran yang disediakan per satuan waktu, CS yaitu sisa anggaran pada permulaan periode atau pada T sama dengan 0. Q sama dengan kuantitas, sedangkan R sama dengan persentase kenaikan biaya persatuan waktu. Contoh soal. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sekitar 200 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Yang pertama, tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, gunakan persamaan pada soal bagian A untuk menentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2021. Pembahasan soal, yaitu diketahui P0 sama dengan 200, B sama dengan 2% atau 0,02. Yang ditanya yaitu Pn dan juga N. Yang pertama, Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah B dipangkatkan dengan N kecil. Pn sama dengan 200 dalam kurung 1 ditambah 0,02 dipangkatkan dengan N. Pn sama dengan 200 dalam kurung 1,02 dipangkatkan dengan N kecil juta jiwa. Yang kedua N. N sama dengan 2021 dikurang 2017 sama dengan 4. Pn sama dengan 200 dalam kurung 1,02 dipangkatkan dengan 4. Pn sama dengan 200 dalam kurung 1,08. Pn sama dengan 216 juta jiwa. Adapun persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia yaitu Pn sama dengan 200 dalam kurung 1,02 pangkat N juta jiwa, sedangkan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 216 juta jiwa. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.